Menikmati aneka hidangan berkuah segar dan bercita rasa gurih, sepertinya sudah menjadi kuliner wajib yang tak pernah dilewatkan bagi warga 62. Salah satu sajian berkuah yang tak perlu diragukan lagi soal kelezatannya, tentulah coto Makassar. Makanan tradisional yang menjadi ikon kuliner Sulawesi Selatan ini semakin digemari dan populer hampir ke seluruh pelosok Nusantara. Sekilas sajian coto mirip dengan sup daging. Coto Makassar memiliki cita rasa otentik, terutama dari sajian kuahnya yang khas serta isian dagingnya yang unik. Tak heran kelezatan rasa coto Makassar ini selalu menjadi incaran bagi para penikmat kuliner yang mencari sensasi rasa berbeda. Rasanya beda sama yang lain, ditambah dia kental dan rasa rempah-rempahnya lebih berasa. Kalau coto Makassar itu menurut saya lebih sehat ya buat wanita terutama, karena memang saya kan pilih kuah yang tanpa santan atau tanpa susu, jadi kuahnya lebih segar. Lalu apa yang menjadi rahasia di balik kelezatan semangkuk coto, kuliner khas kota Daeng yang begitu melegenda? Kami bertemu Daeng Rahman, penjual coto Makassar yang terbilang legendaris di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, yang tak keberatan membagikan resep dapurnya. Menurut Daeng Rahman, kuncian utama olahan coto terletak pada cita rasa kuahnya yang harus kuat dan pekat. Sehingga untuk menciptakan rasa kaldu yang gurih dan nikmat, kuah coto dibuat dengan rebusan jeroan kerbau atau sapi. Ya itulah tadi, usus sama babat. Jadi sahnya coto itu kalau orang Makassar harus ada jeroannya. Itu ciri khas, di situ kaldunya. Iya. Jadi kalau semakin banyak usus atau babat direbus, itu kaldunya bagus itu, kental. Iya, itu ciri khas itu. Selain itu, yang juga terbilang wajib sekaligus menjadi keautentikan rasa coto adalah penggunaan aneka bumbu dan rempah yang melimpah. Bahkan Daeng Rahman menyebut, coto bisa dibilang sebagai olahan makanan dengan penggunaan jenis rempah paling banyak. Di antara coto yang ada itu ada yang bilang 12 macam, ada yang 17 macam. Kalau kita sekitar 12 macam. Jadi bumbu-bumbu yang kita pakai itu bumbu-bumbu mengandung herbal, kesehatan. Apa yang ada di jamu-jamuan itu ada di coto. Misalnya serai, jintan, ketumbar, laos, itu ada di jamu-jamuan. Selain itu, Daeng Rahman mengaku juga masih harus menambahkan racikan bumbu rahasia yang terbuat dari aneka rempah asli yang harus didatangkan langsung dari Makassar. Yang kita terapkan tadi itu bumbu rahasia umum, sudah umum orang pada tahu. Tapi ada khas khusus untuk kita rahasiakan untuk membedakan coto satu yang lain. Meski memakai bumbu yang melimpah, sebenarnya membuat coto tak serumit yang dibayangkan. Bumbu dasar dari bawang merah dan putih sampai aneka macam rempah dihaluskan dan ditambah garam serta penyedap rasa. Itu proses membuat kuah kaldunya dengan cara merebus daging atau jeroan yang sudah dicuci bersih lalu ditambahkan dengan semua bumbu halusnya. Proses merebus jeroan ini biasanya akan memakan waktu sekitar 40 menit sampai 1 jam tergantung banyaknya bahan yang akan dimasak. Dan panci harus dalam kondisi ditutup rapat. Selain itu, ada satu rahasia yang dibagikan Daeng Rahman untuk merebus jeroan dan bumbu halus ini. Alih-alih menggunakan santan kelapa, Daeng Rahman justru menggunakan air cucian beras untuk air rebusannya. Rupanya cara ini memang sudah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Makassar dan sudah terbukti bisa membuat rasa coto menjadi sangat istimewa. Sebenarnya air beras itu rahasia sebenarnya, tapi sudah rahasia umum ya. Hampir seluruh Indonesia pada tahu kalau coto itu pakai air beras. Fungsi daripada air beras itu mensterilkan, menormalkan bau-bau amis dari air daging itu. Kan biasa banyak orang
tidak terlalu bersih caranya, cara mencucinya apa. Ya makanya dikasih air beras untuk menormalkan baunya. Terus untuk warna juga banyak coto itu ada yang hitam, ada yang kalau kita coklat. Selanjutnya, aneka jeroan dan daging yang sudah matang diangkat untuk kemudian ditiriskan. Sisa air rebusan tersebutlah yang menjadi bahan utama dari pembuatan kuah coto. Disinilah bumbu rahasia dimasukkan. Selain ditambah air cucian beras, Daeng Rahman juga menambahkan 7-15 butir telur bebek yang dikocok lepas ke dalam rebusan kuah coto yang mendidih. Selain untuk memperkaya rasa, telur bebek juga bisa mengikat semua bumbu dan rempah agar terjaga keaslian rasanya. Tak sampai 1 jam, coto asli Makassar sudah siap dihidangkan. Cukup dengan memotong-motong aneka jeroan atau daging sapi, lalu tambahkan bawang goreng dan daun bawang, lalu tinggal disiram dengan kuah panas cotonya. Itu sebenarnya bahannya itu kerbau. Jadi bahan utamanya itu kerbau. Karena memang di kampung kita itu banyak kerbau, menggarap sawah itu kerbau. Di belakangan ini aja kerbau semakin agak punah, digantikan dengan sapi. Nah, makanya sekarang itu coto kebanyakan pakai sapi. Kami juga mendatangi warung coto Makassar Daeng Syamsul yang cukup tersohor di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Warung coto yang hampir tak pernah sepi pembeli ini, konon juga mempunyai resep rahasia yang sudah turun-temurun. Bahkan bumbu yang digunakan mencapai 40 macam. Makan coto itu bukan tentang makan doang, ya. Karena kuah dari coto itu ada rempah-rempah. Dan rempah-rempahnya itu ada kayak lengkuas, serai, kacang, dan lain-lain pokoknya. Meski tak berkenan menunjukkan secara langsung proses pembuatannya, namun Daeng Rifki tak keberatan menyebutkan komposisi bumbu yang menjadi andalannya, yaitu dengan menambahkan aneka jenis kacang-kacangan yang sudah digoreng dan digiling halus untuk campuran kaldunya, sehingga menghasilkan kuah coto yang kental dan gurih. Dan sebagai penguat rasanya, Daeng Rifki juga memakai tauco untuk campuran kuah dan juga bahan sambalnya. Maka tak heran meski sama-sama berlabel coto Makassar, bukan tidak mungkin masing-masing memiliki ciri khas rasa yang berbeda-beda. Bedanya itu dari kuah sama sambal tauconya. Kuahnya itu kayak dia lebih gurih sama lebih kental lah. Terlepas dari rahasia di balik kelezatan coto Makassar, dengan segala teknik dan trik memasaknya yang unik, rupanya terselip sepenggal kisah menarik di balik terciptanya kudapan dengan cita rasa pedas gurih ini. Konon, nama coto sebenarnya bukanlah ejaan untuk menyebut nama makanannya seperti halnya soto. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, coto artinya adalah kata untuk menyebut jenis jeroan tertentu dari kerbau. Biasanya yaitu bagian usus dan babat. Sejarahnya itu dikatakan coto, itu di kampung-kampung dulu, di kampung kita, itu kalau memotong sapi atau kerbau, itu kadang-kadang babat dan ususnya dibuang. Tapi orang-orang kampung kadang-kadang minta, cotonya jangan dibuang, kita olah buat makanan. Seiring berjalannya waktu, kreasi kuliner pun berkembang menyesuaikan daerah dan selera penggemarnya. Kini banyak penjual coto Makassar yang tak hanya menggunakan jeroan saja sebagai bahan utamanya, tetapi juga bagian daging. Selain itu, penggunaan daging kerbau pun berangsur-angsur berganti dengan daging sapi yang lebih murah dan mudah didapatkan. Selain keunikan rasanya, coto juga dikenal sebagai obat mujarab penyembuh penyakit. Pasalnya, menyantap coto yang kaya rempah yakini mirip dengan meminum racikan herbal atau jamu tradisional yang terbukti berkhasiat sehat bagi tubuh. Kemujaraban coto Makassar ini bahkan juga sudah dirasakan oleh para penggemar coto di berbagai daerah.
Ya alhamdulillah sampai habis satu porsi, nasinya habis, sotonya habis, sampai saya tanya ini apa resepnya. Kok kental tapi tidak pakai santan dan juga tidak pakai susu. Jadi saya rasakan rasanya itu lain dari yang lain aja. Ya alhamdulillah saya habis makan langsung ini keluar keringat dan rasanya kepala tuh langsung plong gitu ya. Enak gitu sampai habis. Inilah rasanya obat mungkin untuk saya juga sehingga saya insya Allah bisa fit kembali dengan adanya makan soto ini. Rempah-rempahnya tuh kayak anget, terus kayaknya kuahnya itu tanpa santan ya, jadi mungkin lebih sehat gitu ya. Jadi tidak mengandung santan, mungkin tidak menaikkan kolesterol gitu.